Cek sound. 1, 2, 3. Oke, kita mulai. Halo, ketemu lagi dengan Lembu Tambun di Jurnal Lembu. Kali ini spesial banget, gue mau bahas soal melek finansial ya. Dari pengalaman gue, karena kebetulan tadi itu sebelum gue pas lagi ngajar itu ketemu seorang dosen, kemudian kayaknya ngebut banget gitu ketemu gue. Terus kemudian akhirnya dia cerita, pak, ayo dong kita bikin kumpulan ini yuk kita cerdas finansial yuk, melek finansial. Kok tumben pak? Gue bilang gitu. Kok tumben pak? Iya kayaknya sih soalnya penting banget ya buat masa tua kita nih, harus pintar banget gitu, harus masa tua kita juga harus bagaimana supaya kita bisa dapetin duit gitu ya, karena melek finansial tuh penting gitu. Wah, gue langsung tertarik nih ya. Gue pikir gila antusiasnya, walaupun baru seorang diri tapi dia mau ngajakin untuk bareng-bareng melek finansial untuk masa tua ya. Walaupun mungkin ada beberapa dia cerita, ada dosen-dosen kan memang berakhirnya dengan dia bilang sih bagus banget sih, makanya gue buat siaran ini. Dia bilang begini, kalau dosen-dosen itu sampai S3, dia gelarnya setelah dia udah habis masa ngajar ya dan dia pensiun, gelar dosennya atau gelar S3-nya itu gak bisa diwarisin buat orang lain. Tapi ketika seseorang belajar dan sadar untuk melek finansial, ketika dia memasuki masa tuanya, dia bisa mewariskan sesuatu buat anak-anaknya. Gila, pemikirannya tuh bikin wow banget gitu. Dia begitu antusias. Mungkin usianya udah 50 si dosen ini, tapi gue sangat appreciate dan gue malah mengajak, oke, yuk kalau gitu kita belajar bareng gitu ya, ayo kita sama-sama semangat. Dan gue cerita ke bapak ini, suatu kali ada temen gue yang mau pinjam duit waktu itu 5 juta ya. Terus gue pikir kan dia udah mapan, kenapa dia minjem 5 juta, karena lagi butuh gitu. Dan ternyata pas di gue cari tahu, terus kemudian akhirnya kita ngobrol-ngobrol, sebenarnya dia udah punya duit banyak ya, sekitar 50 jutaan. Tapi 50 jutanya itu langsung dia masukin saham semua, sehingga dia tidak mempersiapkan dana darurat atau dana cadangan yang dia harus butuhkan gitu. Dia pikir dengan memasukkan langsung ke saham, dia pikir bakal langsung berbunga. Emangnya apaan langsung berbunga? Orang itu kita di pasar modal, ada jatuh, ada saatnya naik ke atas ya. Tapi kalau langsung beli situ itu untuk jangka panjang, prospeknya tidak bisa dalam waktu jangka dekat. But anyway, harusnya yang paling ideal sebelum seseorang memasuki reksadana, mau saham, mau emas segala macam, sebenarnya dia harus bikin laporan keuangan sendiri dulu gitu. Dia harus mengatur manajemen keuangan pribadi dulu. Harusnya dia ditabung di mana uang itu bisa dia save untuk masa depan gitu. Tidak langsung dihabiskan. Kalau bisa dibilang beginilah, jangan taruh telur di satu tempat ya. Taruh banyak telur di banyak tempat juga biar berkembang. Nah, gitu. Dan laporan keuangan itu penting banget untuk menentukan berapa kita maintain uang kita sendiri gitu. Paling enggak kalau bicara soal dana cadangan atau dana darurat ya, dana darurat itu minimal banget ya gitu, itu adalah 3 kalinya pengeluaran bulanan kita. Artinya jika lo pengeluaran bulannya 5 juta, maka lo harus punya cadangan, lo siapin, gak boleh diganggu, dana darurat 15 juta. Lo harus pegang itu. Kalau bisa ditaruh di tempat yang aman, kalau bisa taruh di reksadana, pasar uang yang tidak terganggu dan justru malah terus berbunga. Taruh tempat itu di situ paling aman. Jadi akan ngebantu lo gitu. Dan itu dana darurat ya, 3 kalinya pengeluaran bulanan. Belum lagi kalau misalnya asuransi kesehatan segala macam itu harus disiapin. Tapi laporan keuangan bulanan itu sangat penting banget untuk nolong kita ya. Jadi kita invest. Kalau gue biasanya nih,
Jadi gue punya catatan pribadi. Begitu gue terima gaji, gue biasanya bagi 50%, 30% sama 10%. Atau enggak 50, 40, 10. Ya, 10%. 50-nya adalah dipakai begitu kita gajian, langsung invest dulu 10%-nya tadi itu. Kita invest, kita langsung masukin ke tempat di mana kita invest untuk masa depan. Tidak boleh diganggu. Lalu ada 50% untuk kebutuhan kita sehari-hari. Nah, itu kita pakai ya. Namun, kita harus batasin juga, kita siapin dana cadangan yang kurang lebih 40%-nya itu. Sewaktu-waktu pada saat ingin digunakan baru dipakai. Nah, kita mengaturnya dengan cara demikian. Itu sangat membantu sekali ya. Makanya gue biasanya setiap tanggal 27 biasanya gitu gue langsung buat laporan keuangan ya. Gue maintain juga dari sekarang, di bank ini berapa, di sini berapa, di reksadana berapa, terus kemudian di beberapa tempat lain juga berapa, supaya tahu keuangan kita, supaya kita tahu juga laporan keuangan bersih kita sebenarnya berapa gitu ya, untuk supaya kita sebenarnya kita udah di garis aman atau belum sih, nah, atau jangan-jangan sebenarnya kita bajak utangnya, nah gitu. Jadi itu tuh penting banget, kita harus pelajari baik-baik untuk ngebantu ya. Ini penting, semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi dengerin. Oke. Dan terima kasih, gue hanya pengen share soal ini, soal investasi, bagaimana cara mengatur keuangan. Salah satunya adalah selalu siapkan dana darurat 3 kalinya pengeluaran bulanan, karena baru berefek dana darurat itu ketika terjadi sesuatu pada Anda. Contoh seperti adik gue yang kebetulan dipecat dari kantornya, sehingga pada saat kondisi seperti itu Anda memiliki uang cadangan untuk menutupi pengeluaran bulanan Anda di saat Anda tidak produktif. Oke, semoga bermanfaat. Salam dari gua, Lembu Tambun. Ciao. Setelah lo mendengarkan podcast ini, gue minta saran dan komen dari lo jika ada pertanyaan yang lo pengen tanya atau pengen sesuatu yang gue bahas. Gue tunggu komennya. Thank you, ciao.